Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Wahyuni. Nah, kali ini saya akan mengulas materi dari materi kedua sampai materi ketujuh. Nah, selanjutnya kita materi kedua yaitu tentang pengertian komunikasi, pengertian politik, dan barulah kita akan bahas apa sih itu pengertian komunikasi politik. Nah, secara umum komunikasi itu adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Politik itu adalah proses pembagian dan pembentukan kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Santo mendefinisikan bahwa komunikasi politik sebagai komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu saksi yang dibentuk bersama. Berikut kita lanjut ke materi ketiga, yaitu unsur-unsur komunikasi politik. Itu ada komunikator politik. Nah, komunikator politik ini memberikan suasana yang signifikan pada aktivitas komunitas politik itu sendiri. Yang kedua itu ada pesan politik, yang dimana pesan-pesan komunikasi ini disampaikan dengan memakai jenjang yang ada di struktur kekuasaan. Kemudian ada media komunikasi politik. Nah, media ini sebagai pendukung gitu. Nah, kemudian ada halayak. Halayak ini sasaran dari komunikasi kita itu kepada siapa, tentunya masyarakat, supaya mendapat dukungan dari masyarakat pula. Nah, kemudian ada efek komunikasinya pula. Dalam hal ini mereka memiliki kekuasaan baik struktural maupun non struktural. Nah, kemudian kita masuk ke materi keempat, yaitu tentang tujuan komunikasi politik. Nah, ada beberapa dari tujuan tersebut. Yang pertama itu membangun citra politik, kemudian ada membentuk dan membina pendapat umum. Nah, kemudian ketiga itu ada mendorong partisipasi. Kelima itu materi tentang dimensi-dimensi komunikasi politik. Yang pertama itu ada komunikasi politik dan sistem politik. Nah, kemudian yang kedua itu ada komunikasi politik dan ideologi. Dan kemudian ada komunikasi politik dan budaya politik. Kemudian yang terakhir ada komunikasi politik dan partai politik. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ke-6, yaitu tentang paradigma komunikasi politik. Nah, ada 4 paradigma di sini. Yang pertama itu paradigma mekanistis, kemudian ada paradigma psikologis. Yang ketiga itu ada paradigma interaksional, kemudian ada paradigma pragmatis. Nah, materi terakhir ini yaitu teori dan model dasar komunikasi politik. Nah, ada teori jarum hipodermik, kemudian ada teori halayak kepala batu, kemudian ada teori empati dan teori hemofili, ada teori informasi dan nonverbal. Jadi tadi video pembelajaran materi dari 2 sampai materi ke-7. Nah, semoga ini bermanfaat dan juga sebagai salah satu nilai UAS dari komunikasi politik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.